Santapan Harian Rabu 19 Januari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Sang Firman yang hidup, condongkanlah hati ini untuk melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati, kami berdoa. Amin. Yeremia 1 ayat 1 sampai 19. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawabku, "Aku melihat sebatang dahan pohon badam." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku." Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, "Apakah yang kau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara," demikianlah firman Tuhan, "dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini,
baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Santapan Harian, nabi-nabi dalam tradisi Perjanjian Lama dikenal fasih, berani, dan tegas dalam menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel, baik itu teguran, penguatan, maupun penghukuman Allah kepada umatnya. Ada proses serta perjuangan yang harus mereka jalani untuk menjadi nabi Allah. Mereka menyediakan diri dibentuk Allah. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang bergulat dalam proses tersebut. Pada saat Nabi Yeremia berkarya, kerajaan Yehuda yang kecil terjebak di tengah-tengah persaingan kerajaan-kerajaan besar yang berusaha menancapkan kekuasaan di kawasan itu. Dalam gejolak itu, Yeremia menjalankan perannya. Ia berkarya selama pemerintahan 5 raja terakhir kerajaan Yehuda. Tugas berat tersebut diterima oleh Yeremia dalam usia yang cukup muda. Para penafsir Alkitab memperkirakan bahwa usianya tidak lebih dari 20 tahun. Pantas saja bila pada mulanya Yeremia merasa belum pantas dan kurang cakap. Sebab ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Keberatan Yeremia tersebut dijawab oleh Tuhan dengan begitu mendalam. Tuhan menegaskan, Ia telah mengenal Yeremia sejak Yeremia berada dalam kandungan. Tuhan yang membentuk dan menetapkan tugas serta panggilan Yeremia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Ada rencana Allah atas Yeremia dan juga bagi setiap manusia ciptaan Allah. Tuhan hendak mengutus Yeremia kepada umatnya. Dia menghendaki umatnya taat dan berserah penuh atas tugas serta panggilan yang telah ditetapkannya. Yeremia yang pada mulanya mengelak panggilan tersebut justru diperlengkapi oleh Allah. Tuhan sendiri langsung menjamah Yeremia. Kisah pemanggilan Yeremia mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki rancangan serta panggilan yang unik bagi setiap manusia. Kita diciptakan Tuhan untuk memenuhi tugas tersebut. Mari kita memproses diri agar kita layak untuk dipakainya. Di balik kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, Allah memperlengkapi kita agar dapat melaksanakan tugas dan perutusannya di dunia ini. Jadi, jangan khawatir. Mari kita berdoa. Satukan, lengkapi, dan pakailah kami ya Allah untuk menjadi hamba-Mu. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Nyalakanlah roh kami. Inilah kami ya Tuhan, tunduk dan berserah kepadamu. Utuslah kami selamanya. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin.